Halo para Scariers, Bang Bro Alek yang setia dimanapun. Jumpa lagi dalam kisah-kisah seram. Apakah kalian pernah bermimpi ataupun malah melihat langsung sosok-sosok goib para pengantar keranda mayat? Pastinya banyak dari para Scariers yang tidak ingin mengalaminya, karena bisa bikin bulu kuduk merinding dan jantung serasa mau copot ya. Seperti kisah seram yang satu ini yang berhasil dilansir oleh tim mapaibandung.com, di mana sebuah kisah nyata seram yang dialami langsung oleh seorang pemuda. Seperti apakah kisahnya? Berikut ini kisah selengkapnya. Kisah menyeramkan kali ini dialami oleh petugas SPBU yang melihat penampakan pengantar jenazah di daerah Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Banjar, Jawa Barat. Namanya Warah, sebut saja demikian. Dia telah bekerja di SPBU yang sudah beroperasi sekitar 14 tahun lamanya. Ia tahu betul bahwa tanah di belakang SPBU tempatnya bekerja dulunya adalah tempat pemakaman. Konon di SPBU tempatnya bekerja ini, bagian paling terangker adalah di ruang staf dan toilet pengunjung, karena memang tempat tersebut bersebelahan langsung dengan lahan kosong bekas pemakaman. Konon, menurut cerita dari mulut ke mulut, sudah sering terjadi teror di SPBU ini. Mulai dari yang ketakutan karena melihat sosok makhluk halus di dalam toilet, hingga penampakan kuntilanak yang dapat dilihat menjelang maghrib. Seperti yang telah dilansir oleh tim mapaibandung.com. Walaupun begitu, Warah yang sudah bekerja cukup lama belum pernah mendapati pengalaman menakutkan selama bekerja di sana. Hingga di tahun 2020 lalu, barulah ia mendapatkan pengalaman yang tidak akan bisa dilupakan seumur hidupnya. Warah masih ingat betul kejadian malam itu di hari Selasa Wage. Warah mendapatkan jadwal sip sore bersama dengan 4 rekan kerjanya sampai SPBU ini tutup di jam 10 malam. Malam itu seperti malam biasanya, pekerjaan Warah berlangsung lancar dan tak ada kendala apapun. Namun malam itu udara agak berbeda dari malam-malam sebelumnya. Angin berhembus begitu kencang hingga dingin serasa menusuk ke tulang-tulang. Pekerjaan malam itu pun ia lewati hingga akhirnya jam operasional SPBU mendekati tutup karena jam sudah menunjukkan pukul 21.55. Sebelum pulang, Warah pergi ke toilet untuk buang air, dan ternyata staf lain pulang terlebih dahulu.
hanya tinggal ia sendiri. Tidak lama kemudian terdengarlah suara ketukan di pintu toilet. "Iya, sebentar," kata Wara. Mendengar ketukan yang terus berulang, Wara kemudian mempercepat buang air karena ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres di toilet itu. Perasaan tadi sebelum masuk toilet, area SPBU sudah tidak ada pengendara masuk. Dan di dalam toilet pun juga tidak ada orang, pikir Wara dalam hatinya. Benar saja, saat Wara selesai buang air, ia pun lantas bergegas membuka pintu kamar toilet, dan ternyata tidak ada satupun orang di sana, hanya dia sendiri. Ketika Wara sedang mencuci tangan, ia mendengar suara langkah kaki yang sangat ramai berasal dari kantor samping toilet. Ia pun sadar betul bahwa pintu kantor SPBU telah dikunci sebelum mereka pulang. Karena panik, lantas ia pun bergegas untuk keluar dari toilet. Saat pintu utama toilet dibuka, betapa terkejutnya karena ia melihat rombongan pengantar jenazah yang sedang membawa keranda mayat. Dengan sangat jelasnya, Wara melihat wajah semua pengantar jenazah terlihat pucat dan tercium seperti aroma bau bangkai yang sangat menyengat, hingga ia merasa mual hendak muntah. Sontak ia pun terperanjat menyaksikan pemandangan aneh di depan matanya. Wara tidak bisa bergerak, terdiam, dan matanya tidak bisa terpejam. Dari dekat, Wara dapat melihat dengan sangat jelas bahwa para pengantar jenazah tersebut dengan pakaian yang lusuh dan sangat kotor serta dipenuhi tanah merah. Bahkan dengan sangat jelas pula Wara melihat bahwa langkah kaki para pengantar pembawa keranda mayat tersebut seperti melayang, tidak menyentuh tanah. Aneh, ramai suara kaki, tapi langkah mereka kok begitu ringan membawa keranda mayat tersebut. Seperti tidak merasakan beban ya, gumam Wara serasa merinding dalam hatinya. Terlihat rombongan pengantar jenazah itu berjalan melayang menuju ke area belakang SPBU dan seketika menghilang menembus tembok. Kejadian yang begitu cepat dan dilihat langsung olehnya membuat Wara terdiam melongo sejenak. Badan dan kaki saya terasa begitu lemas dan gemetar. Bahkan keringat dingin mengucur membasahi baju saya. Saya hanya bisa terdiam, gumam Wara. Sejak saat itu, Wara enggan untuk masuk shift sore lagi, dan ia pun tidak ingin menggunakan toilet jika tidak ada siapapun di sana.